Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Majelis Syuro Muda Pak Mustafa Bakar, Dewan Penasehat Pak Surya Dharma beserta jajaran penasehat lainnya, juga dari Majelis Mufakat yang kami hormati jajaran Mufakat, kemudian juga pengurus pusat Majelis Syuro Muda, pengurus cabang, organisasi lokal dan sektoral yang hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara rapat kerja yang kedua 2025 pada masa kepengurusan kita 2022 sampai 2026 sesuai dengan amanat dari Anggaran Dasar Taman Iskandar Muda. Ini tadi saya khawatir suaranya kurang jelas, maka dari saya sudah minggu ini sholat sudah mulai untuk bisa kita pakai. Baiklah, untuk tingkat waktu kita sampaikan sedikit acara hari ini bahwa kita rapat kerja sampai sholat kita harapkan sampai zuhur, kemudian kita siang. Setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi penyelenggaraan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi bukan pembahasan ya, kalau pembahasan itu nanti ditulis karena memang anggaran dasar anggaran rumah tangga itu jangan ditulis. Tapi ini sebenarnya kita sosialisasi cuma mengambil momen karena masing-masing kita cukup sibuk dan waktu terbatas, dan sekaligus juga dia satu kali dialog 230 terlampaui. Jadi kita mudah-mudahan kita harapkan selesai sampai makan siang, sebelum makan siang, kemudian kita lanjutkan sosialisasi penyempurnaan anggaran dasar rumah tangga. Itu artinya bukan lagi raker, karena raker sudah ditutup, dan kita tentu meminta masukan juga dari berbagai pihak, dari para stakeholder. Silahkan berikan masukan dan nanti akan dipotong kembali oleh panitia ad hoc yang ketuanya ada Pak Tanta Ali. Insyaallah nanti akan memandu sosialisasi dan untuk menerima masukan, dan nanti insyaallah setelah dipotong tersebut tentunya nanti pada saat musyawarah besar di sana nanti akan dibahasnya. Harapan kita mudah-mudahan nanti lebih smooth ya, dan bisa lebih cepat proses pembahasannya karena sudah kita sampaikan mulai dari hari ini. Yang kedua, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ya, walaupun panitia yang bekerja, tapi kita sebagai pengurus pusat, sebagai pengurus yang bertanggung jawab apabila ada hal yang dirasa kekurangan ya, karena memang ini sebagian besar saya lihat panitianya bisa dikatakan masih baru ya. Harapan kita mudah-mudahan nanti belajar dari pengalaman apa yang kurang kita perbaiki. Yang kedua, yang berikutnya tentunya juga kita harapkan semua yang tadi disampaikan oleh ketua panitia ya, bagaimana sulitnya ya kalau dalam pusat masyarakat ini yang mengajak yang sudah ditunjuk jadi panitia tetapi agak sulit hadir ya, agak sulit hadir. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Yang ketiga, masalah kehadiran juga. Kita sudah mengundang seluruh pengurus pusat dari majelis mufakat, dari penasehat, yang seluruhnya kita undang Dewan Kehormatan juga sudah
baik dari sisi Japri, saya juga pantau, saya minta sekretariat setiap orang harus di Japri disampaikan, walaupun disampaikan di grup tidak cukup, mesti ada di langsung secara pribadi. Tetapi begitulah kita kadang-kadang mungkin karena kesibukan masih banyak yang tidak hadir. Saya harapkan mudah-mudahan nanti makin agak siap mungkin banyak hadir. Mungkin kira karena masih dalam suasana maulud, ya, dalam suasana maulud, jadi kira seperti maulud. Kalau maulud itu kemudian pas udah menjelang akhir acara itu baru banyak datang, karena pasangan itu makan siang, ya, atau makan malam. Nah, jadi mungkin kira rapat kerja juga mungkin mirip seperti itu. Kalau kita rapat kerja mungkin membahas program, masalah makan itu belakangan. Nah, ini mungkin sudah terbiasa, dan ini masih dalam rangkaian maulid. Dan juga tadi malam juga ada 2 maulid tadi malam, ya, satu di Taman Sekarang Muda Cabang Ciputat sekaligus pelantikan pengurus baru, yang kedua di Citayam. Jadi dua-dua dari malam si maulid, mungkin karena pulangnya juga agak larut malam, saya memahami mungkin agak siang baru bisa datang hadir pada hari ini. Yang berikutnya ini juga kekurangannya terus terang, memang pada saat kita sedang mempersiapkan rapat kerja, ya, ini suasana sedang musibah di Aceh. Jadi kita terutama dari sekretariat pengurus memang lebih banyak fokus untuk menangani masalah musibah yang ada di Aceh. Posko sudah kita buka, saya tidak berani bilang 24 jam poskonya, ya kita 20 jam. 20 jam dari jam 6 pagi sampai jam 2 dini hari. Saya biasanya di sana di sekretariat itu sampai jam setengah 2, biasanya sampai jam 2 pagi saya masih ada di sekretariat. Ya, jadi kalau nanti mau ketemu saya bolehlah, tengah-tengah malam juga masih ada. Ya kan? Nah, jadi itu kita buka posko karena bantuan kita tidak tahu, kadang ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang juga malam. Kita terima bantuannya yang di posko, dan alhamdulillah kemarin 1 mobil sudah diberangkatkan ke Tamiang. Semua ada, beras ada, pakaian ada, dan alhamdulillah banyak yang pakaian baru, sepatu baru, sandal baru. Jadi bukan pakaian bekas saja, semua yang baru-baru, pakaian dalam terutama, pakaian dalam juga yang baru-baru, semua alhamdulillah sudah dibawa ke Tamiang. Kita kerjasama dengan Permata, organisasi lokal Tamiang. Kenapa Tamiang? Karena salah satu yang paling berat, dan memang kita baru bisa sampai ke Tamiang karena kalau dari sisi darat. Dari udara kita sudah kirimkan terpal 380 terpal kita terbangkan pakai Hercules, dan kita kerjasama dengan TNI AU dan BNPB. Alhamdulillah sudah sampai di Blang Bintang kemarin sore, baru tadi malam dibongkar. Insyaallah mudah-mudahan hari ini bisa kita distribusikan. Yang berikutnya kita juga membawa bantuan dari Banda Aceh, karena tidak bisa kita dari Jakarta semua, dan kita bawa dari Banda Aceh, kita bawa melalui Ardia ke Gayo Luwes, karena Gayo Luwes juga lebih parah. Jadi dari 16 kabupaten yang terdampak, yang mengalami musibah banjir, longsor, dan gempa, itu yang paling berat kalau kita lihat dari sisi banjirnya Tamiang, dan kemudian Aceh Utara. Dari sisi longsornya itu yang paling berat itu Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luwes. Dari sisi gempa itu Simeru. Jadi mudah-mudahan ini semua kita bisa salurkan, bisa tangani. Dan yang berikutnya juga alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul, tadi saya cek tadi pagi 491 juta rupiah. Insyaallah angka lebih 500 juta bisa kita kumpulkan. Ini masih di luar dari barang-barang, baik tenda, ya kalau kita hitung tenda saja sudah 130 juta, ditambah yang lain-lainnya. Insyaallah kalau dengan bantuan barang-barang semua, mudah-mudahan sudah lebih 700 juta rupiah. Kita harapkan mudah-mudahan ini terus bantuan mengalir, dan banyak yang bertanya kepada saya juga bagaimana dengan penyalurannya. Alhamdulillah kita Taman Sekarang Muda tidak menunggu pengumpulan dana itu selesai. Bahkan sebelum dana dikumpulkan, kita sudah katakan kepada semua organisasi lokal, insyaallah
Taman Sekarang Muda langsung akan memberikan 10 juta langsung sebagai komitmen awal ke tiap kabupaten. Silakan langsung disalurkan secepatnya. Kita sudah kirim ke Nagan Raya, kita sudah kirim ke Kamiang, dan ke berbagai kabupaten kita sudah kirimkan, dan tinggal mereka yang melaksanakan. Cuma ini ada kendala, setelah mereka ambil mungkin dokumentasi, komunikasi agak sulit. Kita susah memang, jangankan yang di daerah-daerah yang mengalami dampak, di Banda Aceh itu sulit kita kadang-kadang peduli. Jadi ini memang mohon maaf kalau misalnya belum kita bisa laporkan secara maksimal. Harapan saya nanti mudah-mudahan dari tim Satgas, saya juga lupa sebutkan, kita sudah membentuk tim Satgas Taman Iskandar Muda Peduli Aceh Sumatera. Ya, ketuanya Pak Iskandar Ali, ya, beliau ketua keluarga Aceh Besar, dan insya Allah kita akan bahu-membahu, dan alhamdulillah juga kita bersyukur pada saat musibah ini seluruh organisasi lokal, cabang, semua bahu-membahu. Bahkan sektoral juga, anak-anak muda di Napa, Moba, ya, IPAS juga kita bahu-membahu menggalang dana, dan alhamdulillah kemarin dari organisasi lokal, ya, dari Kemak menyumbangkan 20 juta, dari Tekal 50 juta, dari Kubi, Gorgoro Pidi 60 juta, dari Bagus Bidai juga ada, dari berbagai organisasi lokal yang mungkin saya agak lupa jumlahnya, tapi alhamdulillah ini disumbangkan yang dari Taman Sekarang Muda, dan Taman Sekarang Muda sudah bertekad, kita sudah langsung, mana ada yang misalnya membutuhkan, kita langsung salurkan. Insya Allah hari ini kita coba tembus ke Aceh Tengah melalui Gempang. Jadi kita ada dua caranya, satu lewat Biren ke Benar Meriah, satu lagi lewat Gempang ke Aceh Tengah. Kalau dari lulus alhamdulillah sudah tembus lewat Abdia. Jadi kalau ini bisa kita salurkan, alhamdulillah tadi malam kita sudah menyiapkan 3.000 atau 3 ton, ya, 3 ton beras, 3.000 kilogram. Jadi saya mohon maaf kenapa lebih banyak menyinggung masalah musibah daripada program kerja, karena itu program kerja bisa disampaikan pada saat akhir, tetapi ini mudah-mudahan, ya, di sela-sela kita ada musibah ini, ya, kita masih bisa mengadakan akhir tentunya dengan sederhana. Jadi mohon maaf juga kalau nanti pada raker kali ini seperti yang disebutkan oleh panitia tadi, kita mengambil dana dari Taman Sekarang Muda dari kas. Kenapa ada dari kas? Alhamdulillah kemarin kita bisa mengumpulkan 711 juta pada saat festival kuliner dan seni budaya Aceh dalam rangka 75 tahun Taman Sekarang Muda, dan ada kelebihan dananya 74 juta, jadi lebih dari 10%. Dan alhamdulillah ada kelebihan dana tersebut. Nah, kelebihan dana tersebut akan kita gunakan untuk raker, dan kita gunakan juga untuk rapat-rapat penggalangan bantuan musibah di Aceh. Jadi untuk musibah di Aceh ini kita tidak pakai dana yang dikasih oleh donatur. Kalau donatur 100% kita akan salurkan ke Aceh. Untuk panitia di sini kita ambil dari kas Taman Sekarang Muda. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan, ya, ini musibah ini tidak terjadi lagi, ya, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Yang kedua, kita harapkan cabang-cabang yang saat ini sedang menggalang dana, mengumpulkan dana, mudah-mudahan bisa segera juga nanti menyalurkannya, ya, kepada melalui Taman Sekarang Muda. Harapan kita mudah-mudahan dana yang kita kumpulkan ini 100% bisa kita salurkan, ya, pada saat ya rakyat Aceh sedang membutuhkan. Yang terakhir, kita harapkan mudah-mudahan acara pada hari ini, ya, walaupun kita lihat ini masih banyak yang belum hadir, ya, dengan berbagai kesibukan, ya, kita harapkan ini bisa terlaksana, dan ini juga sudah menjadi garis organisasi. Kita harus melaksanakan rapat kerja, dan yang kita harapkan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, ya, kita ada bus, ya, kurang lebih mungkin sekitar 8 bulan ke depan,
Ya, harapan kita juga Kongres Taman Sekarang Muda bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pengurus pusat Taman Sekarang Muda mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam segala hal